Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menguatkan kita untuk menjalani puasa Ramadan 1447 Hijriah ini, dan mudah-mudahan semakin hari semakin kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah seluruh ibadah kita dan amal kita selama bulan suci Ramadan ini. Baik pemirsa podcast Kurma 1447 Hijriah, kaum muslimin dan muslimah dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Talangon. Hari ini seperti biasa kita hadir di podcast ini untuk membahas beberapa topik, dan hari ini mengutip pada satu topik yang kita pilih, yaitu akan berbicara tentang profil dan keteladanan Umar bin Khattab. Hari ini kita menghadirkan seorang ustadz pemateri, yaitu Bapak Mahrus SPDI, insyaallah akan mengantarkan kita untuk berbincang-bincang bagaimana membahas sosok seorang Umar bin Khattab. Dan pemirsa, Umar bin Khattab seperti yang kita tahu seorang sahabat Rasulullah yang dikatakan sebagai seorang sahabat yang sangat tegas dan pemberani. Dan hari ini menariknya akan dibahas oleh beliau secara tuntas dengan bincang-bincang santai kita. Mudah-mudahan dari ini kita dapat mengambil hikmahnya dan ibrah sebagai sebuah pembelajaran untuk generasi-generasi kita. Baik, kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasakan bersyukur pada hari ini Ustaz bisa hadir di acara podcast Kurma 1447 Hijriah. Baik Ustaz, yang kita bahas sekarang ini adalah tentang bagaimana profil seorang Umar bin Khattab. Untuk itu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustaz Mahrus untuk membahas bagaimana profil seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab itu sebenarnya suku Quraisy. Suku Quraisy. Termasuk Nabi Muhammad kan juga suku Quraisy. Cuma kalau Nabi Muhammad itu Bani Hashim, ini Bani Adi. Bani Adi. Walaupun di suku yang sama, tapi buyutnya berbeda. Umar bin Khattab ini, Khattab itu bapaknya. Bapaknya itu terkenal ahli diplomasi. Memang Umar bin Khattab itu dari keluarga terpandang. Sehingga beliau sebelum masuk Islam, sebelum ada Islam, Umar bin Khattab itu sudah terbiasa diutus untuk diplomasi antar suku. Jadi tidak heran kalau beliau memang sudah dikenal di kalangan Quraisy. Nah, yang kita ketahui kan kalau Umar bin Khattab itu hanya seorang sosok yang tegasnya saja, pemberani. Orang nggak berani gitu ya. Ternyata seorang diplomasi. Ya. Seorang diplomasi. Iya. Silakan. Bahkan beliau juga sering memediasi antar tokoh ketika ada percekcokan antar suku, itu beliau yang memediasi. Berbeda dengan kalangan orang-orang pada masa jahiliyah saat itu, kalau Umar bin Khattab itu memang sudah pintar menulis, pintar membaca. Sehingga sahabat Nabi yang tercatat pintar menulis itu salah satunya Umar bin Khattab. Cuma tidak diutus untuk mencatat Al-Quran. Kalau yang mencatat Al-Quran kan Zaid bin Sabit. Kalau Umar bin Khattab enggak, karena memang Umar bin Khattab itu yang terkenal saat itu memang walaupun pintar nulis, tapi terkenalnya dia ahli gulat. Ahli silat. Sehingga sendiri fisiknya gimana, Ustaz? Fisiknya memang tinggi besar, tegap. Di Mekah itu, di Madinah itu, di sebelah timurnya itu memang ada pasar yang namanya pasar Ukas. Di pasar itu semuanya ada. Mulai dari jual beli manusia, perbudakan, bahkan jual beli macam-macam riba dan sebagainya, termasuk minum-minuman keras, dan lomba syair, bahkan ada lomba gulat. Dan Umar bin Khattab itu terkenal sampai 7 tahun berturut-turut juara lomba gulat. Juara lomba gulat itu di pasar Ukas. Memang dilihat sama umum. Memang sehingga Umar dari saat itu kemudian memang ditakuti. Karena memang ahli silat, ahli gulat. Beliau itu punya fisik yang kuat, tinggi besar ya. Tinggi besar. Luar biasa, beliau seorang pegulat. Nah ini kan zaman jahiliyah pada waktu itu ya. Iya. Nah pergaulan beliau nih
di samping seorang yang hebat, kuat, perkasa gitu, dan pemenang gulat di mana-mana, dia dalam konteks hubungan sosial beliau, karena pada saat itu tradisi jahiliyah gitu. Apakah memang dia ada kejamnya juga atau seperti apa? Kalau pada zaman jahiliyah Umar sudah terbiasa memang ditakuti, ditakuti, disegani karena memang ahli diplomasi. Kalau kejam belum terdengar bahwa beliau memang kejam, enggak. Cuma kalau mabuk-mabukan, memang Sayyidina Umar itu terbiasa. Bahkan ketika sudah masuk Islam pun beliau masih mabuk-mabukan sampai akhirnya turun Al-Quran dilarang untuk minum khamar dan sebagainya. Oke, Ustaz. Ketika pada zaman jahiliyah ya, kebiasaan beliau karena memang tradisi jahiliyah pada waktu itu apa saja ada, sesuatu yang haram ada, bahkan terbawa ketika beliau Islam. Nah, pada saat beliau itu menjadi seorang yang sangat dihormati lagi, ditakuti juga, iya. Pada saat itu mendengar ada utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika itu ada orang yang menyaingi kemudian ketenaran beliau, atau ada orang yang memang juga dihargai oleh orang lain? Kalau Umar itu kan memang dari awal dia memang ahli pemegang adat, sehingga ketika ada agama baru, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah itu dan membawa misi baru, dia memberontak. Dianggapnya oleh Umar bin Khattab itu ini merusak tatanan adat yang sudah ada gitu. Membuat perpecahan di kaum Quraisy, sehingga beliau menentang. Memang menentang dan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Berkali membunuh siapa saja yang mengganggu tradisi jahiliyah itu yang mau dia. Iya. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah 6 tahun menerima misi dakwah itu, Nabi Muhammad sudah tidak kuat karena perpecahan di tubuh Quraisy itu memang sudah luar biasa. Banyak yang masuk Islam walaupun sembunyi-sembunyi kan. Akhirnya Umar suatu hari membunuh pedang, mau membunuh Nabi Muhammad. Di sebuah perjalanan akhirnya ketemu Nuaim. Nuaim, mau kemana kamu Umar? Saya mau membunuh Muhammad. Ngapain membunuh Muhammad? Itu yang bikin perpecahan di kalangan Quraisy. Jangan dulu, adikmu sendiri Fatimah sudah meluk agama Muhammad. Ohnya merah dia, kaget, tambah marah, merah, lahirnya dia putar balik mencari adiknya. Dan kebetulan adiknya saat itu belajar Quran bersama suaminya. Akhirnya didobrak pintunya, langsung ditempeleng adiknya. Kan keluar darah dalam sebuah riwayat itu dari hidung dan telinganya. Tapi melihat adik itu pegang lembaran suhuf, Umar tanya, itu apa? Ini Al-Quran. Coba saya lihat. Jangan, kamu itu kafir. Kamu tidak suci. Kecuali kamu silakan wudhu dulu, mandi. Akhirnya penasaran Umar seperti apa Quran itu. Akhirnya dia mandi. Kemudian setelah mandi diperlihatkan oleh adiknya surat Toha itu terbesit hidayah. Terbesit hidayah, akhirnya dia dikembalikan ke adiknya, dia langsung lari mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat itu ada di Darul Arqam. Sedang kumpul bareng sahabat, ada Sayyidina Hamzah, ada Abu Bakar. Kemudian diketuk pintu itu. Nabi Muhammad tanya, siapa di luar? Umar. Semua di dalam gemetar karena memang Umar itu kan ahli gulat, ditakuti memang. Tapi sebelumnya kan Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 pemuda yang kau cintai. Salah satunya dari 2 pemuda itu, satu Umar bin Khattab, satu Abu Jahal, yang disebut nama aslinya Amr bin Hisam. Ternyata oleh Allah yang ditakdirkan masuk Islam Umar. Siapa di luar? Umar. Langsung gemetar, takut. Akhirnya, kalau kamu kesini datang, kata Hamzah, mau gulat, mau membunuh pamannya Nabi Muhammad, pulang aja. Tapi kemudian didobrak sama Umar, lantas masuk ke dalam, dipegang
bajunya sama Nabi Muhammad. Kemudian Umar itu langsung keluar dari mulut Umar persaksian bahwa dia masuk Islam, asyhadu an la ilallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masyaallah, subhanallah. Akhirnya semua yang ada di dalam itu bertakbir. Inilah sosok Umar yang walaupun dia pemegang teguh tradisi, tapi ketika ada sebuah kebenaran dia mampu meninggalkan tradisi demi kebenaran. Sehebat-hebatnya orang, sekeras-kerasnya orang, Ustaz ya. Seperti sosok Umar bin Khattab, dia ditakuti, dia seorang yang tegas, dia seorang yang keras. Melihat perbedaan saja, perubahan-perubahan adat tradisi jahiliyah, dia luar biasa respeknya. Tetapi ketika berjumpa dengan adiknya dan terbaca ayat suci Al-Quran, hatinya lembut. Apakah di sini memang seorang yang keras itu tidak harus identik dengan hati keras, Ustaz ya? Buktinya Umar bin Khattab seorang yang keras, tetapi hatinya luluh dengan Al-Quran. Nah, gimana menurut Ustaz? Memang satu sisi dia keras. Apa satu sisi memang Umar bin Khattab itu juga ada akhlak yang bagus atau seperti apa, Ustaz? Sehingga mudah menerima kebenaran. Orang ahli diplomasi itu kan biasa kalau sudah ahli diplomasi bukan mementingkan pasti yang dipentingkan sebuah kebenaran. Kebenaran itu. Ketika datang sebuah kebenaran, ini memang Al-Quran baca Toha itu tidak mungkin manusia yang mengarang. Ini karena dari struktur bahasa sastranya yang tinggi, tidak mungkin Nabi Muhammad kan terkenal ummi, tidak tahu baca tulis, mengarang seperti indahnya seperti ini, maka terbesit sebuah hidayah dalam diri Umar bahwa ini loh yang paling benar. Akhirnya kan hidayah itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari manusia. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta wa innahu yahdi may yasha. Tapi hidayah itu datang dari Allah. Mungkin barokah doanya Nabi Muhammad minta kepada Allah, dia tersentuh hatinya, dapat hidayah, ya itulah kemudian masuk Islam. Oke, Ustaz. Menarik sekali delegasi seorang diplomat ya yang selalu mencari kebenaran. Satu sisi yang tertarik bagi saya adalah Umar ini, di samping dia seorang yang kuat, perkasa, ditakuti, otomatis kan dia orang cerdas. Dia kok bisa menerima seperti itu saja, bisa menerima, dan otak beliau, pikiran beliau itu langsung menerima itu loh yang benar itu. Itu seperti apa, Ustaz? Kan kalau kita kan kalau nanggung ilmunya kan, gak usah percaya deh. Tapi Umar bin Khattab itu jelas itu. Berarti kan logika dia masuk, kemudian dia punya rasio yang luar biasa gitu, intelektual dia bisa ini loh yang benar gitu. Hidayah itu kan memang Allah yang menggerakkan. Jadi siapapun bisa dapat hidayah. Makanya kita tidak boleh memvonis orang itu karena apa yang kita lihat hari ini. Bisa jadi orang yang hampir membunuh Nabi Muhammad saja malah bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Itu karena dapat hidayah dari Allah. Murni hidayah itu tidak bisa dilogikakan memang. Tapi yang pasti ketika Umar itu tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa ini dakwah kita sembunyi-sembunyi? Apakah Islam memang benar? Jawabnya Nabi Muhammad, Islam benar. Oh, kalau Islam benar, ngapain kita takut? Ngapain sembunyi-sembunyi? Mari langsung dakwah terang-terangan. Lah, mulai saat itulah Umar langsung dakwah terang-terangan bersama Nabi Muhammad. Itulah luar biasanya dengan adanya masuknya Umar. Jadi Umar itu berjasa sekali dalam kepada Islam dalam dakwah. Juga berjasa di puasa, Pak. Karena ini kaitannya dengan puasa. Puasa itu Nabi Muhammad kan awalnya ketika diwajibkan puasa itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 18 bulan. Di Mekah tidak ada kewajiban puasa. Pertama kali diwajibkan puasa, umat Islam itu yang boleh makan dan tidur hanya waktu maghrib sampai isya. Jadi kalau sudah isya, imsak. Awal-awal. Tapi kemudian Umar bin Khattab itu kan terbiasa melayani istrinya, hanya tidur bareng istrinya. Ketika habis berbuka tidur bareng. Ternyata setelah tidur
adzan Isya. Sementara belum selesai tidurnya. Akhirnya mikir Umar, ini gimana ini? Oh, udah lanjut aja. Dilanjut. Besoknya ndak puasa. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak puasa hari ini. Kenapa tidak puasa? Iya, tadi malam saya tidur bareng istri. Tiba-tiba adzan Isya waktu sudah imsak. Akhirnya Nabi Muhammad termenung. Lalu turun ayat Al-Quran, uhilla lakum lalat tasyamir rafasu ila nisaikum. Akhirnya dirubah mulai saat itu, puasa kalau malam hari itu tidur bareng istri sampai subuh boleh. Makan dan minum pun boleh, tidur boleh. Akhirnya puasa dimulai dari sejak terbitnya fajar, waktu subuh lah gampangnya, sampai maghrib. Sampai saat sekarang ini barokahnya Umar itu puasa. Akhirnya seperti ini. Andai tidak ada Umar, banyak yang tidak puasa pastinya, termasuk saya mungkin. Ya, asbabun nuzulnya ya. Itu di kitab Syarah Qutfi Samar fi Muwafaqati Umar. Jadi semuanya ada asbabnya, ada asbabnya. Asbabun nuzulnya turunnya Al-Qur'an, kemudian asbabul wurud, apa namanya? Hadis Rasulullah SAW. Baik, Ustaz, luar biasa pada hari ini banyak yang kita ketahui sekarang. Jadi sebuah pencerahan dari seorang keteladanan dan figur seorang Umar bin Khattab luar biasa. Bukan hanya ketegasannya, beliau seorang yang kuat imannya dengan hidayah, bahwa hidayah itu tidak melihat logika, ya, intelektual. Ketika Allah menghendaki ada hidayah, insya Allah semuanya pasti. Makanya jangan memvonis seseorang hanya apa yang kita lihat hari ini. Siapa tahu besok dapat hidayah, berubah 180 derajat. Itu pentingnya, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz, mungkin ada pesan-pesan dari keteladanan beliau, ya terutama untuk kita umat Islam ini, kemudian para generasi kita, pada siswa kita seperti apa, bagaimana keteladanan Umar bin Khattab yang kemudian kita jadikan sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Silakan. Nabi Muhammad, Umar bin Khattab yang dapat kita petik dari perjalanan beliau, satu, keadilan. Umar bin Khattab memang luar biasa, berperilaku adil bagi siapapun, tidak memandang bulu, bahkan keluarganya pun pernah dihukum. Anaknya itu Abdullah bin Umar pernah dihukum oleh Umar bin Khattab. Itu keteladanannya. Yang kedua, kesederhanaannya. Walaupun Umar bin Khattab ini sosok pemimpin yang luar biasa, khalifah yang kedua, kalau sekarang presiden, dan bahkan kekuasaannya sampai Persia, Iran yang sekarang ini, Sam, Syria itu, bahkan ke Mesir, Umar bin Khattab itu dari segi pakaiannya pun masih di banyak yang bahkan bantu orang sendiri yang mikul, tidurnya pun tidur di bawah kurma, pohon pelepah kurma, tidak butuh pengawalan. Padahal sekelas Umar itu kan wilayah kekuasaannya dari Jazirah Arab membentang sampai ke Persia yang sekarang ini, luar biasa. Tidak ada lah kalau sekarang, kalau dibandingkan beliau, kesederhanaannya luar biasa, zuhud. Baik, Ustaz, terima kasih. Pemirsa, luar biasa apa yang kita bahas sekarang ini, bincangnya santai, penuh senyum Ustaznya, tetapi pelajarannya yang luar biasa. Seorang sosok Umar bin Khattab, seorang yang tegas, seorang yang hebat, seorang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, menjadi pengikut Rasulullah SAW, sahabat dekat Rasulullah SAW. Beliau seorang yang zuhud, seorang yang sederhana, dan dengan jasa beliau, Islam dalam dakwahnya terang-terangan dan tidak takut dengan siapapun. Itulah prinsip Umar bin Khattab. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa podcast Kurma 1447 Hijriah yang hari ini menyaksikan kami, dan mudah-mudahan sekali lagi ada pembelajaran bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada Ustaz. Sama-sama. Mohon maaf hari ini dengan kesederhanaan begitu Ustaz. Mudah-mudahan meniru kesederhanaan dari Amin. Baik pemirsa, saya Muhammad Ilham sebagai host dan pemandu acara pada hari ini, serta seluruh tim podcast Kurma 1447 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan selamat menunaikan kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.